The light is just getting lighter. Kali ini kita ada Under Armour Flow Velocity Wind 2. Nah, apa sih yang bikin Flow Velocity Wind 2 ini lebih ringan dari edisi sebelumnya? Well, sebentar lagi bakal kita bahas. But before that, gue selalu mengingatkan kalian untuk subscribe dan turn on post notification supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood Family? Welcome to Runhood Running Gear Review bareng gue Satria Sabto. Nah, kali ini kita ada Under Armour Flow Velocity Wind 2. Nah, ini tuh merupakan upgraded version dari versi yang pertama. Nah, kalau kalian pengen tahu versi yang pertama, Runhood udah ada videonya, kalian bisa langsung cek di sini. Yang pertama adalah teknologi UA Flow. Sepatu Velocity Wind ini menjadi debut pertama di mana teknologi UA Flow ini keluar nih, Runhood Fans. Apa sih sebenarnya teknologi UA Flow ini? Nah, teknologi UA Flow adalah teknologi yang menggabungkan menjadi satu midsole dan juga outsole. Yes, jadi midsole dan outsole di sepatu UA Velocity Wind ini cuman ada satu. Oke, jadi mereka menjadikan satu untuk mengikis atau mengurangi berat dari sepatu ini sendiri. Sistem cushioning UA Flow ini berguna banget buat nyiptain ride feel yang responsif dan juga di bagian belakangnya ini kan memang ulir-ulirnya dibuat cukup banyak. Jadi memang ini ditujukan supaya gripnya atau cengkraman dari sepatu ini sendiri tinggi ataupun bagus. Dan dengan teknologi UA Flow ini, Under Armour ingin ngebuat sepatunya punya energy return yang bagus, cushioning yang nyaman, dan juga traksi yang tinggi. Dan sepatu ini memang diciptakan sebagai high performance running shoes, atau artinya sepatu lari untuk performa tinggi. Oke, so let's get into it. Jadi, Under Armour Flow Velocity Wind 2 ini merupakan upgraded version dari versi yang pertama. Nah, akan ada dua fitur yang terupgrade nih yang cukup signifikan. Nah, so keep watching ya. Kita bakal bahas mulai dari fiturnya dulu. Jadi, sepatu ini adalah neutral running shoe dengan stack height. Ya, di heel-nya itu 26 dan di forefoot-nya itu 18. Jadi, heel drop-nya ini 8 ya. Ini kelihatan banget ya. Tuh. Kemudian beratnya. Nah, ini yang gue suka juga nih. Beratnya itu 211 gram di size 39. Hampir 200 gram. Itu ringan banget. Kemudian ada warp upper yang breathable dan juga mengunci kaki kita ketika kita berlari. Sama seperti edisi sebelumnya, ini juga datang dengan flow midsole yang dimana ini itu menggabungkan midsole dengan outsole-nya. Ini itu diklaim membuat sepatunya jadi lebih ringan. Yang gue suka juga fitur yang selanjutnya yaitu di outsole-nya ini. Padahal ini nggak ada outsole-nya ya, tapi ini grippy banget gitu. Nah, ini nih letak perbedaannya. Jadi kalau di version 1 ini dengan version 2, perbedaannya itu ada di warp upper-nya, yang dimana Under Armour ini sudah melakukan improvement di bagian warp upper-nya sehingga lebih ringan dan juga lebih breathable. Dan di bagian heel-nya yang mampu nge-lockdown kaki kita saat berlari. Jadi kalian gak usah khawatir nih kalau misalnya pas lari nanti itu kayak kok kayak longgar-longgar gitu. No. Kira-kira version 2 ini bakal sama gak ya dengan version 1 yang katanya klaimnya itu merupakan sepatu yang enak untuk speed session seperti tempo atau mungkin sampai race. Well, langsung aja kita cobain. Nah, tadi habis gue cobain lari 12K ya dengan sepatu ini. So, well,
masih mempertahankan predikatnya sebagai sepatu yang untuk up pace. Jadi ini bener-bener enak untuk tempo run sampai mungkin kalau kalian mau pakai race up to 21K, itu menurut gue ini recommend banget. Nah, selain itu, feel yang gue dapet adalah, well, warp uppernya ini emang bener-bener bekerja ya, sesuai dengan fungsinya. Yang dimana, tadi gue lari tuh berasa sama sekali nggak kepanasan gitu kakinya. Kadang-kadang kan kalau kita lari gitu ya, itu tuh suka anginnya tuh kurang masuk gini, jadi akhirnya kaki kita panas. Kaki panas jadi nggak enak larinya. Sedangkan ini, dengan warp uppernya ini tuh sangat membantu, karena dari breathability-nya ini bagus banget. Kemudian, di heel lock-nya juga. Ini bener-bener ngelock heel gue, sehingga gue tuh kaki gue tuh mencegah blister gitu. Jadi lebih enak, lebih ngelock gitu. Dan satu lagi, fitur yang gue suka banget dari Under Armour yaitu di map my run-nya. Nah, tadi gue udah lari dan di sini bener-bener dijelasin stride gue berapa, kemudian cadence gue berapa, ground contact gue berapa. Nih, average cadence gue itu 158, yang dimana harusnya itu kalau dengan pace gue yang tadi gue lari, itu harusnya dia cadence-nya di antara 166 sampai 180. Nah, ini merupakan bagian dari application-nya Under Armour, yang dimana ini tuh coach tip-nya. Nah, ketika cadence kita tuh ada di sini, berarti itu memungkinkan lari kita bisa jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Nah, terus juga ada yang gue suka juga nih, yaitu foot angle. Nah, itu tuh salah satu hal yang menurut gue oke banget. Nah, foot strike angle. Jadi ini bisa ngasih tahu nih, kita kalau lari tuh pada saat pakai sepatu ini, itu tuh kita mid foot strike atau forefoot strike atau heel strike. Dan di sini dilihat gue 0 derajat nih angle-nya. Nah, berarti gue mid foot strike overall. Terus ini masih mempertahankan predikatnya sebagai sepatu yang buat tempo run atau sampai race up to 21K. Saran buat kalian juga yang pakai sepatu ini ya, mungkin kalian harus coba bener-bener harus coba langsung sepatunya, karena kalau buat gue dengan kaki yang lebar seperti agak mencengkeram di bagian forefootnya ini gitu. Dan mungkin saran gue adalah half size up, setengah senti lebih naik gitu. Nah, Flow Velocity Wind 2 ini keluar dengan 3 colorway. Di sini ada black and white, terus di sini ada fresco blue dan grey. Dan kalian bisa dapetin sepatu ini di store Under Armour yang ada di kota kalian. So overall, itu tadi review kita tentang Under Armour Flow Velocity Wind 2. Sekali lagi gue ingetin, sepatu ini emang cocok banget buat kalian yang mau temporan atau sampai race. Jangan lupa untuk ikutin seluruh platform sosial media kita, ada Instagram, TikTok, Spotify, dan Facebook. Thank you for watching, bye for now.